Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adista Ayu Rahmadani dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen wakaf. Yaitu yang pertama dimulai dari arti wakaf. Di sini diterangkan bahwa arti wakaf itu berasal dari berbagai sumber ya. Yang pertama yaitu bahasa Arab yang berasal dari kata waqafa, jamaknya waqafa, berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqafa yafiqu waqfan semakna dengan kata habasa yahbisu tahbisan, maknanya terhalang untuk menggunakannya. Kata wakaf dalam bahasa Arab mengandung makna menahan, yaitu menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan atau ditetapkan ya, kata lainnya. Yang kedua yaitu wakaf berarti menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Di sini wakaf dibedakan menjadi dua ya, menurut mazhab. Yang dianut yaitu yang pertama mazhab Syafi'iyah. Di sini dijelaskan mazhab Syafi'iyah itu yaitu tokohnya ada Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Dan menurut mazhab Hanafiyah yaitu tokohnya ada Imam Syarqosi, Al-Muginani, selanjutnya yaitu menurut perundang-undangan di Indonesia. Di sini didefinisikan menjadi tiga ya. Yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977. Yang berarti yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya demi kepentingan umat lainnya sesuai ajaran Islam. Yang kedua yaitu Komplikasi Hukum Islam (KHI). Di sini saya akan menjabarkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari milik benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum. Jadi ini tuh bisa dikatakan menyisihkan atau menyisahkan harta miliknya untuk kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Gunanya masih sama, yaitu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya yaitu landasan hukum wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ajaran wakaf
yaitu bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi ada dua sumber pemahaman ya. Dan di dalam Al-Quran ditegaskan menjelaskan tentang ajaran wakaf. Dan di situ adanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan yaitu ada dua. Yang pertama, Quran surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat 92. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukunlah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuat baik supaya kamu mendapatkan kemenangan. Yang kedua yaitu Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selanjutnya yaitu skema fungsi wakaf. Di situ ada bagan mengenai fungsi manajemen wakaf, bisa dilihat. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan yaitu menyusun sasaran dan tindakan untuk mencapai tujuan pengelolaan wakaf. Maksudnya, perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu dari sisi prosesnya, merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terrealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu dari sisi fungsi manajemen, akan mempengaruhi dan memberikan wewenang kepada nazir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. Yang ketiga yaitu dari sisi pengambilan keputusan, merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang. Kedua yaitu pengorganisasian. Di sini dijabarkan bahwa manajemen wakaf sebagai pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini yaitu sebagai koordinasi untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya mengarahkan motivasi dan mengkonsumsikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok.
yaitu dengan berkaitan wakaf dalam fungsi kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberi motivasi kepada nasir agar dapat bekerja secara efektif dan efisiental mencapai tujuan wakaf. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan yaitu di sini disebut juga controlling. Proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan, yaitu yang berkaitan dengan manajemen wakaf agar tidak menjadi mismanagement ataupun penyalahgunaan harta wakaf. Fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu asas-asas pengelolaan wakaf. Yang pertama yaitu asas keadilan manfaat. Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi yang memerintahkan Umar agar tanah di Khaybar yang dimilikinya disedekahkan. Kedua, berawal dari niat Rasul yang ingin mendirikan masjid, kemudian dibiayai secara bersama-sama oleh para sahabatnya, merupakan upaya secara nyata bahwa masjid tersebut adalah masjid yang dibangun atas kesadaran kolektif untuk melaksanakan sedekah jariyah atau wakaf. Yang kedua yaitu asas pertanggungjawaban. Asas pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk pertanggungjawaban ini didasarkan kepada yang pertama yaitu ada tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua ada tanggung jawab kelembagaan. Ketiga ada tanggung jawab hukum. Keempat ada tanggung jawab sosial. Jadi 4 itu adalah asas pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu asas profesionalisme manajemen. Manajemen pengelolaan menepati pada posisi paling urgent dalam dunia perwakafan, karena yang paling menentukan adalah ketika benda wakaf itu memiliki nilai manfaat meskipun tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Jadi benda wakaf itu memiliki manfaat dan tidak memandang pengelolaannya itu baik atau buruk. Jadi pengelolaan benda-benda wakaf ini dikelola dengan seadanya dan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan. Maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional.
Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.